Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Daud mengalami kejadian yang luar biasa sebelum menjadi raja. Di dalam kisah yang tercantum di dalam Al-Quran, diterangkan bahwa Nabi Daud melawan Jalut terlebih dulu sebelum mendapatkan separuh kerajaan Raja Talut hingga pada akhirnya mewarisi seluruh negeri. Semua bermula di masa kepemimpinan Talut di mana kerajaan Israel harus melawan Filistin. Talut dan pasukannya ternyata tak mampu mengalahkan Jalut dari Filistin yang sangat kuat, sehingga Nabi Daud pun turun tangan melawan. Bagaimana perlawanan tersebut terjadi? Apakah sang rasul berhasil mengalahkan Jalut? Untuk mengetahui riwayat lengkapnya, berikut kami paparkan kisah Nabi Daud melawan Jalut secara kronologis. Tonton sampai selesai agar tidak salah paham. Awal mula pengangkatan Talut menjadi raja. Sepeninggal Nabi Musa, Bani Israel kehilangan sosok pemimpin yang dapat diandalkan dalam berbagai hal. Bani Israel beberapa kali berganti pemimpin, tetapi tidak ada yang lebih baik atau minimal sama seperti Musa. Lalu suatu hari, para sesepuh dan orang dari kalangan bangsawan meminta kepada seorang nabi agar ia menunjuk pemimpin bagi Bani Israel. Riwayat ini tercatat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 246, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa? Yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang." Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami." Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Sementara itu, ada sosok Talut yang merupakan seorang petani dan penggembala. Ia bukan keturunan raja atau bangsawan, bahkan dikategorikan sebagai orang miskin. Suatu hari ia datang menemui Nabi. Dikatakan nabi yang dimaksud ialah seseorang bernama Samuel atau Samuel, untuk meminta bantuan menangkap seekor keledai yang lari saat digembalakan oleh Talut. Saat tiba di rumah Samuel, Talut terkejut karena nabi itu tiba-tiba menunjuknya sebagai raja untuk Bani Israel. Kisah yang terjadi jauh sebelum Nabi Daud melawan Jalut ini terungkap dalam surah Al-Baqarah ayat 247. Yang artinya, nabi mereka mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana Talut memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak." Nabi mereka berkata, "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui." Konon karena penolakan itu, Samuel menjelaskan kepada Bani Israel bahwa Talut cukup pandai dalam strategi perang dan luas ilmunya meski ia hanya petani biasa. Bani Israel pun setuju dan menerima Talut sebagai raja mereka. Perang Talut dengan Jalut yang melibatkan Nabi Daud. Talut telah memimpin beberapa lama dan membuktikan kebijaksanaannya. Bahkan, ia takkan mengajak orang-orang yang memiliki ikatan keluarga dan perdagangan ke medan perang. Ia hanya memilih orang-orang terbaik yang tidak direpotkan dengan urusan rumah tangga atau lainnya sehingga bisa memfokuskan diri pada pertempuran. Suatu ketika, hari yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 246 tentang berperang di jalan Allah pun tiba. Bani Israel di bawah pemerintahan Raja Talut harus berperang melawan negeri Filistin yang dipimpin raja kafir bernama Jalut. Di tengah-tengah pasukan,
ada Daud yang ikut serta menemani dua kakaknya. Ia berada di garis belakang dan hanya melayani serta menyiapkan makanan untuk kedua kakaknya ketika mereka lapar. Kisah keterlibatan Nabi Daud melawan Jalut menurut Al-Quran dimulai sewaktu pasukan Talut diuji oleh Allah sebagaimana tercantum dalam Al-Baqarah ayat 249, yang artinya, maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya, kecuali menciduk seciduk tangan, maka dia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat tersebut menerangkan kalau pasukan Talut sudah kewalahan melawan Jalut yang lebih hebat dan perkasa. Melihat pasukannya yang semakin berkurang, Talut berujar bahwa siapa saja yang mampu mengalahkan Jalut akan mendapatkan separuh dari kerajaannya dan akan dinikahkan dengan anak perempuannya. Tak lama kemudian, Daud yang masih remaja maju menawarkan diri untuk menghadapi Jalut. Namun, ia maju bukan demi iming-iming harta dan wanita, melainkan karena ingin berjihad dan berperang untuk tanah airnya. Raja Talut yang semula tampak ragu karena sang Rasul masih sangat muda, akhirnya mengizinkannya maju ke medan perang. Ia hanya melihat dari jauh bagaimana cara Daud mengalahkan raksasa yang tinggi besar seperti Jalut. Sang raksasa sendiri tertawa melihat yang akan menghadapinya hanya seorang remaja. Terlebih, ia sama sekali tidak membawa senjata tajam dan hanya mengantongi ketapel. Walau bersenjatakan ketapel, Nabi Daud cukup gesit untuk selalu menghindar ketika Jalut melayangkan pedangnya. Begitu ada kesempatan, Daud menggunakan ketapelnya dan melemparkan batu tepat ke arah dahi Jalut, di antara kedua matanya. Tak disangka, batu itu tepat mengenai dahi Jalut dan membuat tengkorak kepalanya pecah lalu ia mati. Riwayat kematian Jalut ini tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 251, yang artinya, mereka, tentara Talut, mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan, dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya, Daud, pemerintahan dan hikmah, sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Keterangan tentang diangkatnya sang Rasul menjadi raja. Sang Nabi senantiasa berada di bawah lindungan Allah Ta'ala. Ia selalu berhasil membawa pulang kemenangan, hingga suatu hari menggantikan tahta Talut setelah sang ayah mertua wafat. Keterangan mengenai kekuasaan Daud setelah menjadi raja tertera dalam Al-Quran Surah Saba ayat 10 dan Surah Sot ayat 17-20. Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Quran Surah Saba, ayat 10. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, di waktu petang dan pagi, dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Quran Surah Shad, ayat 17-20. Dari kisah di atas, kiranya kita dapat belajar bahwa membela agama dan negara bukanlah sesuatu yang mudah dan mestinya membutuhkan tekad yang sangat kuat. Jika kita juga ingin berjuang untuk agama maupun negara, terlebih dahulu berjuanglah untuk diri kita sendiri. Dengan mengerjakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan jangan sampai merugikan orang lain. Walau kedengarannya sederhana, namun semua itu juga termasuk suatu perjuangan.